Assalamualaikum teman-teman. Dalam beberapa video saya yang lalu untuk pola celana itu posisi as saya miringkan ya. Itu tidak saya rekomendasikan buat teman-teman ya. Itu tidak saya rekomendasikan. Saya hanya sekedar memberi wawasan, memberi tambahan alternatif jika hal tersebut sangat dibutuhkan. Artinya ketika kain itu tidak ada alternatif lain, ketika kain itu memang bisa lebih hemat dimiringkan karena tidak ada tambahan kain lain atau hanya kainnya terbatas tetapi harus dijadikan celana, ya itu menjadi salah satu solusinya. Tetapi yang paling terbaik tetap posisi garis as ya, baik untuk kain yang polos ataupun yang bermotif itu baiknya diluruskan asnya, disamakan dari atas ke bawah. Contoh di sini untuk garis asnya saya buat 16,5 cm nih. Di sini 16,5 ya, di sini ya 16,5. Kita masukkan ke bawah, di sini ke bagian tengah, di bagian lutut juga sama 16,5 juga ya. 16,5 juga. Di bagian bawah pun sama 16,5 juga. Di sini 16,5 juga. Dan pada bagian garis bawah pada kali ini kebetulan ya meminta model yang berbeda dengan umumnya. Kalau biasanya pada umumnya pada bagian garis ini rata sejajar, tapi yang bagian ini saya turunkan. Artinya pada bagian depan akan lebih naik. Jadi posisinya dimiringkan seperti ini celana jadinya nih teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini bagian depan dia lebih naik. Kalau misalkan teman-teman pakai penggaris siku, nah coba kita luruskan seperti ini. Satu aja deh. Nih, kalau kita buat siku di sini ya, dia lebih turun tuh. Ini kan garis asnya, garis lurusnya. Nah, dia turun sedikit. Ya. Atau kita balikan begini, biar lebih kelihatan. Pada bagian sini kita luruskan, di sini naik. Bagian badan depan itu dinaikkan sedikit ya, dinaikkan sedikit supaya untuk menghindari mentok pada bagian sepatu ya, supaya untuk menghindari mentok pada bagian sepatu pada bagian badan depannya. Kenapa harus seperti itu kan? Supaya ketika customer kita menggunakan sepatu kantoran pada bagian depan, kan di bagian depan sini nih ada gosokan ya, gosokan yang licin itu ya. Di bagian sini itu nggak mentok ke sepatu, dia lebih naik. Jadi di sini nggak ada kerutan-kerutan. Ini salah satu alternatif atau salah satu trik yang digunakan oleh saya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi disclaimer lagi, untuk yang dimiringkan asnya itu hanya sekedar alternatif terakhir. Baiknya memang dikonsultasikan dulu ke customernya. Mas, Pak, ini celana kalau dengan ukuran seperti ini kayaknya kurang, nggak bisa gitu, harus ditambahin lagi. Tetapi ketika customer itu mengatakan, Mas pokoknya ini jadiin celana deh, gimana pun caranya lah, kasih tahu ke customernya. Bisa, tapi resikonya begini, kita jelaskan dahulu ya. Jangan main potong aja. Jadi buat teman-teman yang menganggap cara saya itu salah, ya saya mengatakan itu tidak tepat. Bukan salah, menurut saya agak kurang pas lah kalau mengatakan cara saya salah. Itu kurang tepat saja karena memang saya sebagai konten kreator jahit menjahit, konten kreator membuat pola, itu saya coba menyajikan ke teman-teman berbagai macam alternatif gitu ya, yang ketika menurut teman-teman itu baik ya silahkan pakai, ketika tidak ya abaikan saja ya, abaikan saja. Saya hanya sekedar menyajikan alternatif, tidak semua tontonan yang saya sajikan itu menjadi tuntunan ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara saya ini sedang membuat tontonan, saya ini sedang membuat tuntunan, and esensi dari isi dari video tersebut teman-teman juga harus bisa harus bisa memahami itulah ya, harus bisa memahami itu. Jadi tujuan saya satu, kenapa garis as itu saya sajikan dalam video dimiringkan, total dimiringkan, itu sebagai salah satu contoh alternatif ketika teman-teman mendapatkan customer dengan kain yang kurang, itu bisa menjadi satu alternatif. Baiknya memang harus diluruskan seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apalagi yang perlu kita bahas. Salam inspirasi.